Senin 29 Maret 2021, kilang minyak milik Pertamina mengalami kebakaran. Kobaran api terus membakar dan menghanguskan kilang minyak 6 di Desa Mejakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Akibat kebakaran kilang minyak Balongan membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga menyebut sebelum terjadinya kebakaran sempat terdengar ledakan. Hingga Senin pagi, kebakaran masih terjadi. Proses pemadaman 4 tangki minyak PT Pertamina berlangsung selama 3 hari. Pemadaman menggunakan cairan foam ke pusat nyala api agar api tidak menjalar ke area lainnya. Dalam kebakaran itu menyebabkan 6 orang korban luka bakar berat dan sedikitnya 29 orang mengalami luka ringan. Sedangkan korban luka bakar segera dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Sobat penyintas, kebakaran selalu meninggalkan efek trauma bagi para korbannya, apalagi ketika korbannya adalah orang-orang yang kita sayangi. Inilah yang harus dialami korban kebakaran di daerah Matraman pada bulan Maret 2021 lalu. Nyala api terlihat pada pukul 4 dini hari di Pisangan Baru 3, Jakarta Timur hingga menewaskan 10 orang. Korban meninggal dunia berasal dari 3 keluarga yang menempati 2 unit kontrakan. Pasca kebakaran terjadi, korban tewas ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan saling berpelukan. Api menghanguskan 4 unit kontrakan dalam waktu singkat. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk dan gang sempit membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dilakukan. Dari kebakaran itu, 5 orang berhasil selamat dari amukan si jago merah. Salah satunya adalah Nanang Wahyudi. Pada saat itu, Nanang bersama istri dan anaknya masih berada di dalam rumah. Istri Nanang terbangun dan melihat api sudah membakar plafon rumah tetangganya. Saya jam 4 itu, jam 4.15 lah udah bangunin saya. Nah, saya itu tiba keluar. Nah, itu tetangga sih yang sebelah kiri itu yang kebakarannya itu motor itu teriak-teriak, tolong, nggak bilang ngomong kebakaran. Saat membuka pintu kontrakan, Nanang sudah melihat motor yang terparkir terbakar. Spontan ia mengambil ember untuk memadamkan api. Namun usahanya sia-sia karena api sudah terlanjur besar. Ngambil ember buat nyiramin motor itu. Habis itu saya pulang, balik lagi. Nah, saya gendong anak saya ajak keluar, langsung saya loncat tuh api. Habis itu istri saya masih di dalam rumah itu. Nah, habis di dalam rumah saya balik lagi jatuh di depan rumah saya, gerubak langsung istri saya bilang, ya bangun ya kan. Habis itu bangun, saya ke dalam, narik istri saya biar keluar lagi gitu. Habis itu saya dorong keluar, loncat tuh motor. Tadi kanan kiri udah api semua itu. Nanang berupaya menyelamatkan keluarganya melewati api yang sudah mengamuk, membakar rumah kontrakan dengan memeluk serta menggendong anak dan istrinya. Ia berhasil melompati motor yang terbakar di depan rumahnya. Cuman anak enggak, saya kempit anak itu. Iya, ngelindungi anak, saya loncat dari motor itu kan api semua udah. Saya nggak mikir, yang penting saya bisa keluar dari situ anak saya sama istri. Naas, 2 keluarga yang berada di sebelah rumah Nanang saat itu masih terkunci di dalam kontrakan. Mereka tewas karena tertidur lelap saat api mengamuk dan tidak bisa menyelamatkan diri. Sempet sih tetangga bilang keluar itu anak itu perempuannya. Nah, itu katanya udah api. Itu balik lagi ke dalam. Mungkin nolongin orang tuanya bagaimana ya. Nanang bersyukur dapat berhasil keluar dari kebakaran yang menewaskan banyak korban itu. Meskipun hanya anak dan istri yang bisa ia selamatkan, namun baginya anak dan istrinya lah harta yang paling berharga. Ya cuma lecet-lecet aja sih, begini. Ini, itu aja. Nggak ada, alhamdulillah sih, cuman kaki aja. Alhamdulillah, ini nggak ada, ya cuman paling lecet-lecet kena kabel. Percikan aja. Pasca kebakaran, Nanang sempat mengalami trauma ketika hendak membeli bahan bakar. Masih jelas dalam ingatannya bagaimana musibah kebakaran itu terjadi. Saya tiba-tiba ngeliat pom bensin itu api semua.
gitu. Pagi itu saya ngeliat api semua dan saya berhenti, tiba-tiba langsung saya suruh ngisi orang. Salah satu korban yang selamat dari kebakaran Matraman juga dialami Ibu Mawarti dan anaknya. Mawarti terbangun dari tidur karena teriakan sang anak yang saat itu sedang berada di ruang depan. Saya tidur di belakang, anak saya di ruang tamu. Nah, yang bangunin saya anak saya, si Epan. Anak saya itu kepanasan, terus dengar teriak, "Tolong, tolong, tolong" dari tembok sebelah saya. Nah, anak saya keluar, buka pintu, ngelihat plafon dia udah kebakar tuh sama motor. Dia masuk bangunin saya, "Mama, kebakaran." Melihat rumah di sebelah kontrakannya terbakar, Mawarti spontan langsung mengevakuasi anak sematawayangnya keluar dari lokasi kebakaran. Bahkan Mawarti sempat bolak-balik ke dalam rumah untuk menyelamatkan dokumen dan surat-surat penting yang berada di dalam kontrakannya. Saya masuk lagi ngambil berkas. Begitu keluar dari kamar ngambil berkas, keluar plafon saya tuh udah kebakar depan pintu saya tuh. Terus saya langsung lari ke depan, langsung dengar itu meteran meledak. Setelah Mawarti dan anaknya berhasil keluar dan menyelamatkan diri, mereka berteriak ada kebakaran, sehingga masyarakat sekitar berdatangan dan menolong. Kalau anak saya nggak teriak-teriak di depan sini juga anak nggak pada tahu itu kebakaran. Anak saya yang teriak-teriak, "Tolong kebakaran, tolong kebakaran." Tidak ada yang menyangka kebakaran itu begitu cepat terjadi di saat mereka sedang beristirahat. Mawarti terkejut karena mengetahui tetangga sebelah rumahnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Beruntung Mawarti dan anaknya tidak mengalami luka serius pasca kebakaran ini. Dari kemarin juga yang nggak bisa bayangin tuh yang pada meninggal gitu. Tiap hari ketemu, nggak mimpi, nggak apa. Dari 15 penghuni kontrakan sebanyak 10 orang meninggal dunia, sedangkan 5 orang dari keluarga Nanang dan Mawarti merupakan sosok keluarga yang berhasil selamat dari kebakaran di Matraman itu. Walaupun harta benda mereka habis dilalap si jago merah, namun semangat keluarga Nanang dan Mawarti masih bisa bangkit dan bertahan melanjutkan kehidupan mereka kembali. Tetap waspada menjaga diri kita dari bencana di sekeliling kita ya Sobat Penyintas, karena keselamatan jiwa adalah yang utama.